menghafal Al-Quran itu sebuah tradisi orang-orang terdahulu, para ulama terdahulu sebelum mengkaji ilmu-ilmu yang lain, apa itu ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir. Di dalam kitab Al-Majmu' di sana diterangkan yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, juga penulis kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Wa awwalu ma yubtada'u bih, pertama kali yang dilakukan oleh talibul ilm sebelum mengkaji disiplin-disiplin ilmu yang lain yaitu hifdzul Quran, menghafal Al-Quran. Sehingga menghafal Al-Quran ini sebuah tradisi di zaman-zaman dahulu sebelum mengkaji kitab-kitab yang lain atau disiplin-disiplin yang lain. Sehingga bisa kita ketahui orang yang istiqomah menghafal Al-Quran itu juga akan ada barokahnya, karena sir-sir Al-Quran, nur-nur Al-Quran ini akan mempengaruhi seluruh anggota tubuhnya, sebagaimana doa yang kita baca, fa ya rabbi matti'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqlati. Kalau orang istiqomah membaca Al-Quran, maka ayat-ayat Al-Quran ini akan mempengaruhi emosionalnya, mempengaruhi otaknya, sehingga orang yang hafal Al-Quran ini akan diberikan nikmat yang lain di samping hafal Al-Quran, yaitu ada kelebihan cara berpikir. Bisa kita lihat di dalam Al-Quran gelar ulul albab, orang yang cerdas akal dan hatinya bisa menembus hikmah-hikmah dari Allah yang tidak bisa ditembus oleh orang-orang lain adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang selalu zikir kepada Allah. Nah, zikir itu menurut Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, anal madhab al-mukhtar as-sahih alladzi alaihi ma ya'tamidu minal ulama anna qira'atul Quran afdalu minat tahlil wa tasbih wa ghairi dzalik minal alka. Zikir yang terbaik adalah Al-Quran. Sehingga orang yang hafal Al-Quran ini senantiasa zikir terus kepada Allah dengan memurojaah hafalan Al-Quran. Kemudian karena dia terus memurojaah Al-Quran, terus berzikir, kemudian digabung dengan fikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, maka orang yang selalu berzikir, memurojaah Al-Qur'annya dan juga berfikir, maka akan mempunyai kesimpulan yang luar biasa. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Daya analisanya selalu positive thinking, karena nur Al-Qur'an ini merasuk terhadap hatinya dan akalnya. Sehingga di zaman dahulu kita kenal seorang pakar ilmu itu seperti Ibnu Sina, Rusdi, Imam Al-Ghazali dan yang sebagainya. Beliau ini juga sebagai intelektual, namun di sisi yang lain beliau juga hafal Al-Quran. Untuk saat ini kita juga bisa melihat idola kita seperti halnya Gus Baha. Beliau seorang mufassir, juga seorang hafizul Quran, juga seorang pakar fikih, yang padahal beliau tidak pernah mengenyam pendidikan formal yang lebih tinggi mungkin dibanding dengan teman-teman. Nah, ini secara tidak langsung memang bisa mempengaruhi. Dalam keterangan yang lain itu ada man qara'al Quran mutti'a bi aqlih hatta yamut. Orang yang istiqomah membaca Al-Quran, tentunya orang yang hafal Al-Quran ini sering membaca Al-Quran, ini oleh Allah akan diberikan kebahagiaan akalnya, diberikan kebahagiaan akalnya. Memang seseorang itu akan diberikan fadl atau anugerah sendiri-sendiri. Ada yang hafalannya lancar tapi daya analisanya itu biasa. Ada orang yang cerdasnya luar biasa namun tidak diberikan anugerah hafal Al-Quran sebenarnya
teman-teman yang lain. Itu memang anugerah tersendiri bagi kita. Tapi yang jelas hafalan Al-Quran ini tidak akan menghambat kecerdasan seseorang, tapi malah akan memberikan tambahan untuk daya analisa orang tersebut, sebagaimana keterangan-keterangan yang kita terima dari beberapa keterangan. Termasuk akan mempengaruhi emosional seseorang. Orang yang sering zikir kepada Allah ini hatinya akan lebih tenang, kebijakannya akan lebih maslahat, cara bicaranya akan lebih tertata, dan orangnya akan lebih tenang. Bukankah di dalam Al-Quran dijelaskan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah hati seseorang akan tenang. Orang yang hafal Al-Quran adalah orang yang harus sering bermurojaah atau murojaah Al-Qur'annya. Dengan kata lain, orang yang terus dan sering zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan diberikan ketenangan hati dan jiwanya. Ukuran keberhasilan seseorang dikatakan berhasil dalam menghafal Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan profesi masing-masing atau pekerjaan masing-masing atau jabatan masing-masing yang sifatnya duniawi. Ya, di saat yang sama, entah orang tersebut menjadi seorang dosen, entah orang tersebut menjadi seorang dokter, pejabat, atau seorang hartawan dengan kekayaan yang melimpah, di saat yang sama itu ukuran keberhasilannya yaitu mampu menjaga hafalan Al-Qur'annya itu sendiri sampai meninggal dunia. Jadi ukuran yang paling menentukan keberhasilan orang tersebut dengan hafalan Al-Qur'an itu ya mampu menjaga hafalan itu sendiri dan mampu mengamalkan isi dan kandungannya, mampu menjaga betul hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, dan mampu akhlakul Quran di saat ia menjadi apapun. Di dalam Al-Quran bisa kita lihat ada ayat rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ada di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Di saat ia sudah berkeluarga, di saat ia berusaha, apapun usahanya sehingga menjadi orang yang kaya raya, di saat ia menduduki posisi yang terpenting, menjabat, atau di saat ia punya kesibukan-kesibukan yang lain, tapi di saat yang bersamaan itu ia tetap mampu menjaga hafalan Al-Qur'annya, tetap mampu berakhlak dengan akhlak Quran, tetap mampu menjaga hukum-hukum Al-Quran dan mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran. Disitulah ukuran keberhasilan seseorang. Sehingga bagi sahabat-sahabat Al-Quran yang sudah hafal Al-Quran, kemudian dengan wasilah Al-Quran ternyata di masyarakat menjabat sebagai umpamanya wali kota, bupati, atau ada yang menjabat sebagai rektor atau wakil rektor, atau ada yang hafal Al-Quran diberikan karunia yang lain, yaitu rezekinya melimpah ruah karena usahanya berhasil. Jangan sampai keberhasilan tersebut tadi mengalahkan hafalan Al-Quran. Maka yang seperti itu malah tidak dikatakan sukses, malah tidak sukses. Karena apa? Keberhasilan yang sifatnya duniawi tadi mengalahkan keberhasilan yang dulunya telah diraih, yaitu mampu menghafal Al-Quran, mampu berakhlakul Al-Quran, yang itu adalah keberhasilan yang sifatnya jangka panjang duniawi dan ukhrawi. Sesungguhnya yaitu orang yang mampu menjaga hafalannya dengan baik dan benar, kapanpun,
dimanapun berada, dengan apapun yang ia lakukan, dengan apapun kesibukan yang ia lakukan, ia masih mampu menjaga hafalannya dengan baik dan benar. Satu. Yang kedua, di samping ia mampu menjaga hafalannya dengan baik dan benar, ia mampu untuk berakhlak Al-Quran. Karena ia membawa kalamullah, maka ia harus berakhlak dengan akhlak yang akhlakul karimah. Ia mampu menjaga betul hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian ia berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran. Itulah yang dikatakan sebagai penghafal Al-Quran yang sesungguhnya, atau ada istilah hafal lafzon wa makna, bisa menjaga lafaz-lafaznya, bisa menjaga kalimat-kalimatnya dengan baik dan benar, wa maknan, bisa ngamalkan isi dan kandungannya, bisa berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah yang kana khuluquhul Quran. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kami miliki ini bisa memberikan manfaat, maslahat, serta memotivasi, khususnya bagi Al-Fakir sendiri, umumnya bagi sahabat-sahabat Hay'ah Tahfidz Al-Quran UIN Maliki Malang, umumnya lagi bagi siapa saja yang berinteraksi dengan Al-Quran. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.